Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Makin banyak ya yang dukung Tottenham ya. Semua pada bilang Tottenham. Sebenarnya gini sih, yang agak lucu ya setelah kalau gue lihat-lihat, sebetulnya yang banyak mendukung Tottenham itu adalah para pembenci MU gitu loh. Ada yang fans Liverpool, ada yang fans Arsenal. Bingung juga gue, ada fans Arsenal malah dukung Tottenham. Ada fans Chelsea, ada fans Barcelona, Madrid gitu, ada juga gitu loh. Ya kalau yang mendukung Manchester United sih murni fans Manchester United tuh semua. Tapi yang mendukung Tottenham tuh justru yang paling berapi-api itu ya membenci MU gitu, tapi bukan fans Tottenham gitu. Karena gue ada temen gue juga fans Tottenham, mereka pada bilang ya kita pasrahkan aja lah gitu loh. Karena mungkin kalau menurut gue juga, menurut mereka juga ya, tekanan itu justru memang lebih besar di Tottenham gitu, apalagi terkait dengan karirnya Ange Postecoglou. Ya bahkan ada beberapa fans Tottenham bilang, yang temen gue ya ini sih kalau juara Ange tetap dipecat bagi mereka gitu loh, karena nggak memberikan satu dampak yang positif juga kepada perkembangan tim gitu loh. Sedangkan kalau dari sisi Manchester United kan sudah ada jaminan bahwa ya apapun yang terjadi ya Ruben Amorim tadi dipertahankan, dan Ruben Amorim itu sendiri kan bilang kan bahwa ya ini bukan masalah lolos apa enggaknya ke Liga Champion gitu loh. Ya lolos Liga Champion, tapi kalau kondisi tim seperti ini nggak ada perubahan kan bisa jadi kita cuma jadi penggembira doang nanti di babak grup 32 besar itu. Jadi ya kita tunggu ya besok. Ya, kalau gue sih masih berkeyakinan ya kalau positive thinking itu harus ya. Masalah nanti hasilnya gimana, ya udah itu kan udah udah fakta yang terjadi, itu nggak bisa lo puter juga kan sesuatu yang udah terjadi. Jadi antara lo marah-marah menyesal lah nonton gitu tapi nggak juara, atau ya lo happy lah, bersuara lah sekeras-kerasnya kalau kita bisa juara ya. Bahkan Patrice Evra tuh udah bikin pesen tuh, dia kan nggak bisa datang katanya di pertandingan karena dia menguburkan kakaknya yang berjuang kanker akhirnya meninggal gitu kemarin, dan dia bilang bahwa ya lo harus berjuang nih, berdarah-darah nih ya, tunjukkan nih, banyak fans yang datang ke situ, banyak fans seluruh dunia yang mengharapkan lo menang, karena itulah pengobat kekecewaan ya, pengobat, hanya sebagai pengobat kekecewaan, bukan tanda kesuksesan kalau Manchester United itu juara Liga Eropa. Gue mau kasih kabar dulu mengenai update terakhir dari transfer. Fabriziano Romano mengatakan bahwa sepertinya harga 62,5 juta pound itu yang bisa jadi akan dicicil selama 3 kali ke Wolverhampton. Itu udah dalam tahap akhir ya, karena secara personal term ya itu Matheus Cunha udah istilahnya mau bergabung ya. Nah ini kan lu coba bisa lihat kan, padahal Wolverhampton di atasnya Manchester United, tapi Matheus Cunha tuh mau tuh ke Manchester United ya karena apa ya, nama, mungkin juga gaji gitu, dan itu hak pemain aja untuk pindah gitu. It's profesional lah ya. Terus jadi payment termnya ini sedang dibicarakan dengan Wolverhampton ya, jadi kemungkinan dicicil, tapi di pihak Matheus Cunha pun sendiri segala macam kontrak apa fee itu bagi dia udah oke lah ya, udah oke, dan Manchester United mungkin sedang bernegosiasi terakhir dengan Wolverhampton, dan bisa jadi setelah kita hasil dari Liga Eropa mungkin bisa di-announce ya, udah bisa here we go gitu. Nah, satu lagi yang menjadi sorotan adalah bahwa
Ipswich mempersilahkan Liam Delap untuk berdiskusi atau berdialog dengan Manchester United. Jadi sebenarnya kan Liam Delap ini kan harga release clause-nya karena Ipswich itu degradasi menjadi 30 juta pound. Sebetulnya Ipswich itu mempersilahkan Delap untuk bernegosiasi atau berdiskusi dengan klub mana aja, nggak hanya Manchester United, jadi Chelsea juga, entah Liverpool, entah Newcastle. Nah, tapi ini juga termasuk dengan Manchester United. Ya, diperkirakan memang ini sepertinya ya, dua ini sih kalau yang mau diduluin sebelum pre-season itu mulai, kayaknya udah pasti kayaknya dua ini yang akan diselesaikan dulu nih ya. Jadi secara term and condition-nya udah diselesaikan, udah bisa di 1 Juli nanti mulai pre-season, mungkin udah mulai bisa ikut gitu ya. Tapi ada tapinya juga nih menurut Laurie Whitwell di Athletic, bahwa sebenarnya ya Manchester United berdiskusi dengan Liam, tapi ada opsi lain di posisi penyerang yang juga dipertimbangkan ya, yaitu ada 3 nama: Bryan Mbeumo ya dari Brentford, Victor Gyökeres dari Sporting, dan terakhir juga Victor Osimhen dari Napoli. Nah, ini semakin mengerucut nih kayaknya ketiga ini nih. Jadi kayak Alexander Isak kayaknya enggak deh gitu ya, atau Jamie Vardy gitu ya, beberapa hal nama-nama yang suka didengung-dengungkan kayaknya itu bisa disingkirkan. Ya, jadi dari ini ada 4 nama lah untuk posisi forward ya, penyerang ya, yang nomor 9 ya. Delap dengan pertimbangan juga Bryan Mbeumo, Victor Gyökeres, dan Victor Osimhen. Nah, jadi kita tunggu. Jadi sebenarnya sih gue lihat memang 2 pemain ini ya, Matheus Cunha yang udah 95% lah ya, dengan 1 penyerang lagi, itu sebetulnya memang sudah dibudgetkan gitu loh, sudah dianggarkan untuk dibeli apapun hasil dari kejuaraan Liga Eropa. Jadi sebenarnya kejuaraan kita memenangkan Liga Eropa ini bukan menentukan siapa yang akan dibeli menurut gua ya, siapa yang akan dijual. Jadi kalau misalnya kita juara Liga Eropa berarti kan duitnya akan banyak nih ya, itu mungkin kita akan bisa beli dengan beberapa pemain yang bisa jadi dijual ya. Tapi kalau kita tidak menang Liga Eropa dan tidak lolos Liga Champions, bisa jadi pemain-pemain yang dijual mungkin akan lebih banyak, atau pemain-pemain yang mungkin lo pikir gak bakal dijual bisa jadi dijual. Contoh ya Bruno Fernandes, mungkin Garnacho, mungkin juga Kobbie Mainoo yang lagi negosiasi gaji, minta gaji berapa, 200.000. Mungkin Diogo Dalot, Onana, bisa jadi sapu bersih gitu loh, untuk mendapatkan uang yang lebih banyak, supaya ya udah kita cari aja pemain-pemain yang nggak mahal-mahal banget, bukan yang tiring kelas dunia atau yang kelas 1 lah ya, kelas A lah gitu. Tapi at least setidaknya Amorim bisa tahu Jason Wilcox sama Christopher Vivell ini pemain-pemain yang bisa masuk di sistemnya Amorim ya. Jadi kita tunggu aja perkembangannya. Yang pasti adalah ya udah dibahas kan bahwa Amorim sendiri tidak akan, di sini juga di Laurie Whitwell bilang dia tidak akan dipecat, walaupun kabar mengatakan bahwa kemarin itu di bulan Januari dia udah hampir mengundurkan diri, apalagi setelah kalah dari Brighton yang 3-1 itu. Tapi pihak manajemen mencegah ya gue yakin pihak manajemen mencegah, karena kenapa? Kalau nggak di kalangan fans akan lebih terjadi chaos gitu loh. Apa-apaan lo baru 3 bulan masa lo pecat lagi pelatih, ganti lagi pelatih, ya udah ketahuan berarti manajemen lo nggak bener. Ineos kan harus menjaga image-nya, harus menjaga wibawanya di depan para fans nih. Kan gue udah bilang kan, kepercayaan gue aja 40% tinggal. Kalau kemarin seandainya Ruben Amorim mundur terus nggak dicegah, mungkin udah 0%. Nah sekarang ini masih 40% nih. Walaupun Matheus Cunha misalnya dapet ya, belum nambah juga. Gue pengen lihat sampai habis bursa transfer, waktu bursa transfer selesai musim panas nanti, siapa-siapa aja pemain yang dibeli. Apakah pemain-pemain yang dibeli itu
mendukung, mensupport sistem Ruben Amorim. Nah, ini yang mau gue lihat. Tapi untuk sementara ini ya 40% kepercayaan gue terhadap Ineos ya, Sergei Beraktif dan teman-temannya. Yang pasti kita harus memenangkan dulu nih yang namanya Liga Eropa. Tambahan berita juga yang menarik adalah di sesi latihan Joshua Zerzi, Leny Yoro maupun Diogo Dalot ikut bersama latihan di tim utama ya. Jadi benar-benar sama tim utama, pemanasan segala macam. Nah, ini benar-benar jadi satu tambahan berita bagus. Tapi di satu sisi juga si Lucas Bergwijn, pemain Tottenham, kabarnya bisa fit juga 100%. Ya oke, nggak apa-apa. Jadi biar pertandingan lebih seru kan. Oh, ada yang mau nanya sama gue juga kemarin tuh, skor berapa gitu ya. Historicalnya sih memang MU itu kalau dalam setiap final kejuaraan Eropa pasti kebobolan ya, pasti kebobolan. Tapi kalau keyakinan menang, gue tetap percaya ya, harus percaya itu loh ya lah. Kalau nggak ngapain lu jadi fans? Gue berpikir sih, gue sih maunya ya clean sheet ya, 2-0 gitu, tapi 2-1 atau 3-1 bisa lah. Oke, jadi itu aja sambil menunggu yang masih banyak, mungkin beberapa teman-teman deg-degan gitu ya, santai aja, santai ya. Tapi sih tangan udah keringet dingin juga nih. Ya nggak apa, kalau kan udah bilang kita sebenarnya tekanan tuh lebih besar di Tottenham gitu. Di MU itu emang ya menang kalah kan sebenarnya kita dihujat juga kan. Ntar kalau kita menang nih, kita kalah nih udah pasti nih, banyak nih cemoohan nih ya kan. Terus kalau kita menang emang nggak dihujat, nggak dinyinyirin gitu, diejek gitu, dibully gitu, tetap aja ya peringkat 16 gitu kan. Ya kesusul disamain Liverpool 20 ya, tetap aja yang apapun yang terjadi, yang kena bully tetap Manchester United. Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan berpikir sistematis. Terima kasih.